Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya di Abror Media. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori ilmu tajwid ya, yaitu membahas tentang ahkamul huruf. Nah, ahkamul huruf ini bagian dari rukun tajwid yang ketiga. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, dan yang ketiga ini ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini yaitu hukum-hukum huruf. Jadi hukum-hukum yang masuk kepada huruf hijaiyah. Di sini telah dibagi kepada 5 bagian hukum-hukum huruf ini. Pertama, masuk kepada bagian ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Ahkamu hukum-hukum an-nuni nun, hukum-hukum nun, as-sakinati yang sukun, wa tanwini dan hukum tanwin. Jadi yang pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin. Tanwinnya mau itu tanwin patah, tanwin kasroh ataupun tanwin domah. Ketika menghadapi huruf hijaiyah yang 28 ya, ini akan melahirkan 4 hukum. Pertama, masuk kepada hukum idhar atau bisa disebut juga idharul halki ya. Kedua, masuk kepada hukum idgham. Ketiga, masuk kepada hukum iqlab. Keempat, masuk kepada hukum ikhfa ya. Jadi pahami dulu sebelum kita ke praktek baca Al-Quran, maka kita pahami dulu teori daripada ilmu tajwid ini ya. Jadi hukum nun mati dan tanwin ketika menghadapi huruf hijaiyah yang 28 akan melahirkan 4 hukum. Pertama idhar, kedua hukum idgham, ketiga hukum iqlab, keempat hukum ikhfa ya. Dan di sini ikhfa terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada ikhfa aqrab, kedua ikhfa ausat, ketiga ikhfa ab'ad ya. Itu istilah kalau dilihat dari segi makhrajnya. Kemudian bisa juga ikhfa aqrab ini disebut dengan ikhfa a'la. Ini ausat, masih ausat. Kemudian ikhfa ab'ad bisa disebut juga ikhfa adna kalau dilihat dari segi pengucapannya ya, dari segi pengucapannya gitu. Jadi kita akan hafal dulu istilah-istilah ini, kita bahas dulu istilah-istilah ini sebelum kita masuk kepada praktek ya, pembelajaran praktek gitu. Selanjutnya bagian kedua dari hukum-hukum huruf ini masuk kepada ahkamul mimis sakinah, yaitu hukum-hukum mim sukun atau mim yang mati seperti ini. Jadi ketika mim mati menghadapi huruf hijaiyah yang 28 ini, maka ini akan melahirkan 3 hukum ya. Akan melahirkan 3 hukum. Yang pertama masuk kepada hukum ikhfa syafawi. Yang kedua masuk kepada hukum idgham mithlain. Yang ketiga masuk kepada hukum idhar syafawi ya. Kemudian bagian ketiga dari hukum-hukum huruf ini masuk kepada ahkamur ra. Nah, ini khusus masuknya ya. Jadi hukum yang ketiga ini tidak masuk ke semua huruf hijaiyah, tetapi masuk kepada 1 huruf ya, yaitu masuk kepada ro. Makanya di sini disebutkan dengan ahkamur ro, hukum-hukum ro. Nah, hukum-hukum ro ini akan melahirkan 2 hukum. Pertama, hukum tarkik yaitu tipis. Kemudian kedua, hukum tafhim yaitu tebal ya. Tebal. Jadi nanti ada ro yang
harus dibaca tipis, dan ada ro yang harus dibaca tebal. Gitu. Kemudian selanjutnya bagian keempat dari hukum-hukum huruf yaitu masuk kepada ahkamu al. Ahkamu al. Hukum-hukum al. Al ini yaitu alif lam, ya. Nah, ahkamul al ini juga sama masuk, khusus kepada alif lam saja masuknya. Maka ini terbagi kepada dua, ya. Ada yang masuk kepada al, ada yang masuk kepada al zaidah lazimah, dan yang kedua ada yang masuk kepada al zaidah goer lazimah, ya. Jadi sekali lagi, ada yang masuk kepada al zaidah lazimah, ada yang masuk kepada al zaidah goer lazimah. Dan al zaidah lazimah ini dibagi lagi kepada asli dan kepada syibhi. Salah satu contoh satu saja, seperti al zaidah lazimah masuk kepada lafadz Allah, ya, yang tidak bisa dipisahkan antara al dan kalimat setelahnya. Lafadz Allah ini tidak bisa dipisahkan, ketika dibuang alnya jadi loh, itu maka tidak ada artinya, tidak ada maknanya ketika dikatakan loh. Kemudian di sini syibhi, yang syibhi seperti alif lam yang ada di dalam lafadz al-hakumut takasur, yaitu al-hakum. Nah, al-hakum ini tidak bisa dipisahkan al dan hakum. Ketika dibuang al kemudian datang hakum, maka ini tidak ada maknanya. Gitu, maka masuk kepada zaidah lazimah. Alif lam zaidah penambah lazimah tetap. Lazimah itu tetap, artinya tidak bisa dipisahkan antara al dan kalimat setelah al. Itu. Kemudian di sini al zaidah goer lazimah. Al zaidah goer lazimah ini masuk kepada dua hukum. Pertama al qamariyah, al zaidah goer lazimah qamariyah. Kedua masuk kepada al zaidah goer lazimah syamsiyah. Al alif lam zaidah penambah goer lazimah tidak tetap, artinya si alnya bisa dipisahkan dengan kalimat yang setelahnya. Contoh seperti di sini al qamariyah, seperti lafadz al qamaru. Al qamaru ini bisa dipisahkan, ya, al dan kalimat qamaru. Al qamaru artinya bulan, dan ketika dibuang alnya jadi qamarun, bulan, masih mananya masih bulan. Kemudian syamsiyah seperti dalam lafadz asyamsu misalkan. Nah, ini asyamsu ini bisa dipisahkan al dan kalimat setelahnya. Maka al di dalam lafadz asyamsu ini bisa dipisahkan. Contoh misalkan asyamsu matahari, dibuang alnya jadi syamsun, tetap maknanya masih matahari. Itu contoh kecil. Nanti kita akan bahas ke depannya secara rinci dan praktik. Ini hanyalah teori. Yang kelima, masuk kepada ahkamul gunnah. Ahkamul gunnah ini yaitu hukum-hukum gunnah, ya. Jadi hukum-hukum gunnah, ya. Hukum gunnah ini dibagi lagi masuk kepada dua hukum. Pertama ada yang masuk kepada gunnah asliyah dan ada yang masuk kepada gunnah aridiyah, ya, aridiyah. Yang asliyah ini ditetapkan hurufnya, yaitu masuk kepada nun dan mim yang bertasydid atau disebut dengan al-musyaddadatain. Dua-duanya ditasydid, ya. Maka ketika kita menemukan nun dan mim yang bertasydid, maka ini masuk kepada hukum gunnah, dan gunnahnya adalah gunnah asliyah. Kemudian di sini ada gunnah aridiyah, ya. Ya, ini masuk kepada hukum, masuk kepada huruf selain dari nun dan mim yang bertasydid, ya. Jadi nanti akan bertemu dengan kalimat di dalam Al-Qur'an, kata di dalam Al-Qur'an yang harus memakai dengungan cara pembacaannya.
Nah, yang pembacaannya memakai dengungan selain daripada masuk kepada nun dan mim yang bertasydid, maka itu pasti akan masuk kepada hukum gunnah aridiyah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah gambaran secara global, ya. Kita mengetahui hukum-hukum huruf gitu, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.